Saudara, kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal yang ke-11. Ketika Tuhan berkata kepada Musa tentang tulah yang ke-10 ya, yaitu ya kematian anak-anak yang ya sulung, saudara. Setiap anak laki-laki ya akan mati. Kita sudah lihat, lalu Tuhan mulai berkata ya kepada Musa dan Harun, engkau pergi dan sampaikan itu. Dan kita tahu bersama kenapa Firaun tidak mau melepaskan mereka dan kenapa juga Tuhan ya tetap mengeraskan hati Firaun, karena ya kita tahu bersama tujuan Tuhan itu bukan hanya bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi Tuhan mau mereka ya diselamatkan. Ya Tuhan mau supaya Firaun juga percaya kepada Allah orang Israel dan mereka juga boleh diselamatkan Tuhan. Iya, baik, kita akan melanjutkan sekarang, sudah sampai di Keluaran pasal 12 ya. Keluaran pasal yang ke-12, firman Tuhan di sana ya tentang perayaan Paskah, kata firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, ya bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah ya perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat yang ke-6, kamu harus mengurusnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Saudara, kita melihat di sini hari-hari raya tertentu ya itu ditetapkan di Israel. Dan kita melihat Paskah di sini adalah hari raya yang paling ditentukan untuk merayakan pembebasan Israel dari Mesir. Dan untuk mengingatkan bangsa itu tentang apa yang Allah sudah lakukan. Hari-hari raya dapat merupakan hari yang penting ya juga pada masa kini. Sebagai peringatan setiap tahun tentang apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Ya, karena itu ya tradisi ini dikembangkan di dalam keluarga ya di orang Israel, juga bahkan kita punya hari raya ya untuk memperingati Natal, kelahiran Kristus, Paskah ya untuk menekankan pentingnya hari raya tertentu dalam keagamaan. Hal ini berguna sebagai pengingat bagi orang-orang yang lebih tua dan sebagai pengalaman untuk belajar bagi kaum yang lebih muda. Jadi kita melihat di sini saudara ya Paskah ditetapkan Tuhan pada hari itu sebagai satu hari ya peringatan buat orang Israel. Dikatakan di sana ya pada ayat yang ke-3 tadi kita sudah baca ayat yang ke-3. Ya Tuhan berkata mereka disuruh mengambil, katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini. Ya diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ya tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya, kata firman Tuhan, maka dia boleh ya mengambil seekor domba, maka ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat. Ya saudara, di sana hari-hari raya tertentu itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri ya. Paskah adalah hari raya yang ditentukan untuk merayakan pembebasan Israel. Ya kita tahu bersama ya itu menjadi satu peringatan Israel dibebaskan ya dari perbudakan di Mesir ya, dan agar bangsa Israel terhindar dari tulah kematian, maka seekor anak domba yang tak bercacat harus dibunuh dan darahnya dibubuhkan pada tiang-tiang pintu setiap rumah.
Apakah makna dari anak domba? Dengan membunuh anak domba, orang Israel mencurahkan darah yang tidak berdosa. Anak domba itu adalah kurban, ya, suatu pengganti dari manusia yang seharusnya mati karena tulah. Dari sini orang-orang Ibrani akan mengerti dengan jelas bahwa agar mereka selamat dari kematian, satu nyawa yang tanpa dosa harus dikorbankan untuk menggantikan mereka. Israel itu syarat dan penuh dengan tradisi, saudara. Ya, dan akhirnya kita melihat di sini, ya, sekarang kita di Keluaran pasal 12 tentang Paskah sekarang. Ya, kita melihat bahwa mereka disuruh oleh Tuhan sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Disuruh Tuhan mengambil anak domba untuk dikorbankan sebagai pengganti, ya, anak-anak sulung yang akan mati dibunuh, ya, di tanah Mesir. Ya, karena itu Paskah menjadi satu hari raya yang sangat berkesan, ya, bagi Keluaran pasal 12 sekarang, ya, ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga, ya, menjadi orang percaya, ya, yang sungguh-sungguh harus melakukan firman Tuhan. Jadi Paskah bagi mereka itu adalah, ya, cara untuk memperingati bahwa Tuhan, ya, pernah meluputkan mereka. Jadi ada anak domba yang harus dikorbankan yang tidak bercacat. Dan itu adalah gambaran nanti Mesias, kedatangan Yesus sebagai domba Paskah yang disediakan bagi, ya, kita. Kita tahu bersama, ya, firman Tuhan berkata bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Yesus Kristus yang datang dilambangkan sebagai domba Paskah anak Allah, ya, yang dikorbankan menjadi, ya, domba, yaitu anak Allah yang tidak bercacat celah yang dikorbankan bagi umat manusia. Makanya saudara nanti yang mau ikut ke Israel, kita akan belajar di sana, bahkan kita akan belajar langsung dari hamba-hamba Tuhan yang ada di Israel. Puji Tuhan, Mesbah Doa dari DBTV mendapat kesempatan untuk kita mengadakan conference di sana, ya, pada, ya, bulan September nanti, ya. Jadi saudara boleh mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Saudara bisa daftar, ya, saudara nanti bisa melihat di akhir acara kita mau, ya, ada yang ditayangkan, ya, brosurnya. Nanti saudara bisa mencatat nomor HP atau saudara bisa WA ke nomor saya untuk informasi lebih lanjut, karena saya lihat di sini ada yang tanya, Bu, bagaimana kalau kita. Jadi kita nanti ke Israel, saudara, kita akan belajar banyak di sana, ya, tentang, ya, bagaimana sesungguhnya tentang, ya, tradisi-tradisi di Israel, tentang, ya, benar-benar apa yang pernah Tuhan Yesus sendiri ajarkan, karena Tuhan Yesus pernah ada di sana, ya, dan luar biasa kalau kita dapat kesempatan untuk bisa berkunjung ke Israel untuk melihat tempat-tempat yang Yesus pernah ada di sana. Jadi ingat, Yesus menjadi domba Paskah, ya, seperti ini. Bangsa Israel disuruh ambil, ya, kambing domba untuk dikorbankan menjadi korban. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya, ya, Keluaran 12 ayat yang ke-7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu. Ya, dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ya, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ayat 10, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi.
Apa yang tinggal sampai pagi harus dibakar ya. Kamu bakarlah sampai habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah pagi bagi Tuhan. Ya, saudara, agar bangsa Israel terhindar dari tulah kematian, maka Tuhan menyuruh mereka ya untuk menyembelih anak domba ya, untuk bisa disembelih dan bisa persembahkan bagi Tuhan supaya anak-anaknya itu ya tidak mati ya, dan anak sulungnya itu tidak mati. Maka dikatakan di sana ya mereka harus ya darahnya itu diolesi pada ambang pintu di atas rumah supaya ya tulah itu tidak menimpa mereka. Lalu dikatakan di sana ya bangsa Israel ya harus mempersembahkan korban yang tidak bercacat ya, dan mereka boleh ya bergabung dengan tetangganya. Kalau dia satu rumah hanya 2-3 orang, dia bisa dengan tetangganya yang terdekat. Lalu mereka harus memakan habis korban itu ya, semuanya harus dimakan. Kalau ada sisa harus dibakar, tidak boleh ada satupun yang ditinggalkan. Ya, kita melihat perayaan Paskah ini harus merupakan hari raya tahunan untuk menghormati malam ya ketika Allah melewati rumah-rumah orang Israel. Orang-orang Ibrani mentaati perintah Allah dengan mengoleskan darah ya. Darah ya seekor dari, dikatakan di sana ya, anak domba itu darahnya harus diolesi di tiang-tiang pintu rumah. Pada malam itu anak sulung di setiap keluarga yang tiang-tiang rumahnya ada darah ya, maka itu harus terlewatkan. Tetapi yang tidak ada olesan darah itu akan dibunuh oleh malaikat maut. Itulah yang terakhir, saudara ya. Anak domba itu harus dibunuh ya untuk mendapatkan darah yang akan melindungi mereka. Hal ini juga merupakan gambaran dari darah Kristus yang sebagai anak domba Allah dan mencurahkan darahnya untuk dosa-dosa kita dan semua manusia. Maka di dalam rumah mereka orang-orang Israel makan masakan berupa daging anak domba yang dipanggang, ya sayur pahit dan juga roti yang dibuat tanpa ragi. Roti yang tidak beragi bisa dibuat dengan cepat karena adonannya tidak perlu sampai mengembang. Jadi mereka dapat pergi sewaktu-waktu. Sayuran pahit itu melambangkan pahitnya perbudakan di Mesir, saudara ya. Jadi kita melihat di sini ya bagaimana Tuhan mengajarkan cara-caranya dan ya semua kepada bangsa ini agar mereka itu tunduk. Dan beginilah kamu memakannya, dikatakan ya, bahkan sampai cara makan diajarkan. Ayat 12, pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Ya, apabila aku menghukum tanah Mesir. 14, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ya, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Ya, saudara, kita melihat di sini, saudara ya, perjamuan Paskah ya, makan perjamuan Paskah di Israel itu harus memakai pakaian ya untuk perjalanan sebagai tanda dari iman orang Ibrani. Meskipun mereka belum bebas, mereka harus mempersiapkan diri karena Allah telah berfirman bahwa Dia akan menuntun mereka keluar dari Mesir.
Jadi persiapan mereka merupakan tindakan iman, mempersiapkan diri kita juga saudara ya untuk memperoleh janji-janji Tuhan ya, karena mustahil ya kita bisa melihat janji Tuhan kalau kita enggak taat. Ya, di sana dikatakan saudara, ya hari raya Paskah itu adalah hari raya roti tidak beragi di Israel. Ya, itu adalah satu hari raya besar di Israel, yaitu hari raya roti yang tak beragi ya. Ini menjadi peringatan tahunan tentang bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel, ya orang-orang Ibrani itu dari Mesir. Setiap tahun bangsa itu akan berhenti sebentar untuk mengingat hari itu. Ketika malaikat maut melewati rumah-rumah mereka, ya maka mereka bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan mereka dari maut dan membawa mereka keluar dari negeri perbudakan dan dosa. Orang-orang percaya masa kini juga telah mengalami suatu hari pembebasan di mana kita ini dijamah oleh Tuhan, kita dibebaskan dari kematian selama-lamanya. Hukum dosa adalah maut, harusnya kita mati, tapi darah Yesus sebagai domba, anak domba Allah ya, domba Paskah bagi setiap kita, dialah yang sudah menebus kita dari perbudakan dosa. Karena itu saudara, perjamuan Tuhan adalah peringatan Paskah kita tentang hidup baru serta kemerdekaan kita dari dosa. Ya, jadi ya kita juga saudara harus terus mengingat ya bahwa Tuhan sudah melepaskan kita dari segala dosa, ya perbudakan, dosa, kenajisan, percabulan, bahkan dosa apapun. Karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni kita dan Dia membebaskan kita dari dosa, bahkan Dia menebus kita dan Dia menjadi juru selamat domba Paskah kita. Iya, Tuhan juga berkata, jangan kamu makan roti yang beragi. Selama 7 hari makanlah roti yang tidak beragi. Ya. Bahkan semua ragi yang ada dalam rumahmu harus dibuang, kata firman Tuhan. Ya, dan ini akan menjadi sebuah peringatan tentang bagaimana Tuhan membawa keluar ya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Sekarang kita lanjutkan saudara ayat yang ke-16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Ya, pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Jadi Sabat saudara ya. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Ayat 17, jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan menyuruh bangsa ini untuk memperingati Paskah ya, sebagai hari memperingati Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ya, Paskah dan hari raya roti tak beragi menjadi peringatan tahunan tentang bagaimana Allah membebaskan orang-orang Ibrani dari Mesir. Setiap tahun bangsa itu akan berhenti sebentar untuk mengingat hari itu saudara. Ketika malaikat maut melewati rumah-rumah mereka, mereka bersyukur ya karena Allah telah menyelamatkan mereka dari maut dan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Ya, bahkan kita juga saudara ya, kita juga bersyukur kita dibawa oleh Tuhan Yesus keluar dari perbudakan dosa. Dikatakan di sana ayat yang ya 17, jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti tak beragi. Tepat pada hari ini juga aku membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Ya, maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun, kata Tuhan. Ayat yang ke-18, dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 ya, Keluaran 12 ayat 18. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari ke-21, sampai kepada hari ke-21 bulan itu pada waktu petang. Ayat 19, 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing
ya baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang tidak beragi itu tidak boleh dimakan, kata firman Tuhan ya. Jadi kita melihat di sini saudara ya tidak boleh ya Tuhan berkata. Lalu Musa ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah ambil kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Ayat 22, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dikatakan di sana ya, seorang pun. Jadi mereka disuruh ambil hisop, darah domba itu yang mereka sudah sembelih ya, harus disapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ya, jadi saudara kita lihat di sini ya, tanda darah itu harus ditaruh di ambang pintu. Ya, jadi di sana ya akan menjadi satu tanda ya penebusan, dan ketika tulah itu berjalan dan dia melihat ada tanda darah di sana, maka rumah itu tidak akan ditulahi. Ya, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi engkau. Ya, dikatakan di sana, jadi ya akan dilewati saudara. Kamu harus, ayat 24 dikatakan di sana, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagi kamu dan bagi anak-anakmu. Karena itu saudara, kita ini percaya Yesus sudah menjadi anak domba Allah yang dikorbankan darahnya. Itu menjadi lambang dan tanda atas kita. Sehingga apa saudara? Sehingga ya ketika orang itu sudah ada tanda darah Yesus, yaitu pengorbanannya darahnya, ya maka dia ya tidak lagi akan kena kutuk. Kutuk sudah diputuskan karena kita sudah diberi tanda darah anak domba Allah, yaitu domba Paskah yang dari Allah, yaitu Yesus. Ya, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu, Tuhan berkata. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. 28, pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Ya, jadi Tuhan menyuruh saudara agar mereka ya melakukan apa yang sudah difirmankan Tuhan ya. Dan ketika mereka melakukan ya, itu mereka mengalami perlindungan Tuhan. Ya, perjamuan Tuhan adalah peringatan Paskah kita tentang hidup baru serta kemerdekaan kita dari dosa. Ya, kali berikut ya kalau pergumulan dan pencobaan menghadang, kita harus ingat saudara ya bahwa Allah telah melepaskan kita dari masa lalu dan kutuk-kutuk dosa. Karena itu kita juga ya memperingati pengorbanan Kristus ya lewat perjamuan kudus. Itu artinya kita mengimani bahwa darah Yesus sudah menebus dan menjauhkan kita dari segala kutuk-kutuk ya, bahkan tulah-tulah. Saudara, dan dikatakan di sana ya kita akan melihat, sekarang kita lanjut pada ya masih di pasal 12, Keluaran pasal 12 sekarang ayat 29. Tulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir.
Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan, beserta dengan anak sulung hewan. Jadi semua anak sulung baik itu anak sulung Fir'aun, orang Mesir, bahkan anak sulung hewan, semua tidak ada yang terluput mati yang ada di Mesir, saudara. Dikatakan di sana semuanya mati, dilewati oleh tulah itu. Dan dikatakan di sana, lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama-sama pegawainya dan semua orang Mesir, kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Bayangkan saudara setiap anak sulung orang Mesir meninggal dunia. Tetapi anak-anak orang Israel diluputkan karena ada darah domba yang telah dibubuhkan pada tiang-tiang pintu rumah mereka. Demikianlah dimulainya kisah tentang penebusan yang merupakan tema utama dari Alkitab Penebusan itu berarti kita dibeli kembali, ditebus tadinya kita ini sudah terjual kepada dosa, kepada kutuk, kepada kebinasaan. Tapi kita ditebus artinya kita dibeli kembali. Dan diselamatkan dari penawanan atau dibayar membayar uang tebusan, itu artinya penyelamatan, penebusan. Satu cara untuk membeli kembali seorang budak adalah dengan memberikan budak lain yang seimbang atau yang lebih baik pada zaman itu, masa perbudakan. Jadi harus dibeli, harus ditebus Inilah cara yang dipakai oleh Allah untuk membeli kita kembali. Dia memberikan anaknya sebagai gantinya. Jadi Tuhan itu bekerja saudara sesuai dengan apa yang sudah ditulis di dalam hukum-hukumnya. Tidak ada satupun yang keliru. Benar Yesus datang, dulu saya berpikir kenapa Yesus harus mati? Memang dia datang untuk mati. Karena itulah tujuan Tuhan saudara Dia menjadikan kita tebusannya dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus. Pada masa perjanjian lama Allah itu menerima persembahan secara simbolis. Yesus belum dikurbankan, maka Allah menerima nyawa seekor binatang sebagai ganti nyawa, yaitu korban darah anak lembu, sapi, domba. Namun ketika Yesus datang, Tuhan sendiri, Allah sendiri yang sudah menukar kehidupannya dengan kehidupan kita saudara. Dia menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita pikul. Jadi kita ini ditebus dari cara hidup kita yang lama. Makanya firman Tuhan berkata, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu lakukan dan itu menemui kebinasaan. Tetapi sekarang kamu ditebus dan kamu harus menjadi ciptaan baru. Makanya orang yang sudah menerima Yesus, dia menerima karya penebusan, harusnya hidupnya berubah, dia menjadi ciptaan baru. Dan Tuhan sudah menukarkan kehidupannya yang sempurna dengan kehidupan kita yang penuh dosa. Dia menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita yang pikul. Manusia berbuat dosa harusnya manusia yang binasa, tapi Tuhan tahu kita tidak sanggup. Jadi dia menebus kita dengan kuasa. Kuasanya dia memulihkan kita, bahkan korban Yesus membuat semua korban-korban yang lain tidak diperlukan lagi. Makanya tidak ada lagi korban penghapus dosa, anak lembu, sapi, karena darah Yesus dia menjadi korban Allah yang sempurna. Karena itu kita harus menyadari hal itu saudara, kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Ada orang-orang yang terus hidup di perbudak dosa, terus hidup mabok, terus berzina. Ini namanya Anda masih diperbudak. Makanya orang yang sudah ditebus itu harusnya dia tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena dia sudah ditebus, harganya lunas dibayar, dan karena itu hidupnya dia muliakan Tuhan. Tapi kalau ada orang masih terus hidup dalam kenajisan, terus berzina, terus merokok, terus mabok, Anda masih diperbudak dan Anda belum menerima karya penyelamatan Yesus. Makanya Anda harus bertobat, menyerahkan diri, dibaptis sehingga Anda bisa dibebaskan saudara dari kehidupan yang lama. Ayat yang ke-31 berkata saudara di sana
Firman Tuhan berkata, tadi kita sudah baca sampai ayat ya tulah ke-10. Maka pada tengah malam ya, akhirnya berjalan. Terdengar suara tangisan di Mesir. Kenapa? Semua anak sulung mati. Bayangkan mulai dari anaknya Fir'aun, orang Mesir. Semua rumah ada kematian. Mengerikan sekali saudara. Ayat 31 berkata, lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah. Keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadah kepada Tuhan, seperti katamu itu. Ayat 32, bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti ya kotamu itu ya. Tetapi pergilah dari sini dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami akan mati semua. Kalau kamu gak pergi sekarang, ya kami semua akan mati, kata mereka. Akhirnya mereka takut kepada Tuhan. 34, lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Dengan tempat adonan, mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak, ya serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Seperti yang sudah Tuhan katakan kan, kalau kamu mau pergi, minta emas perak, minta kekayaan mereka, maka Tuhan menaruh kepada mereka hati yang bermurah hati sehingga bangsa itu memberikan semua yang mereka minta. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Ayat 37, kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak, kambing, domba dan lembu sapi. Saudara bayangkan 6.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan yang dihitung. Itu berjalan saudara dengan lembu, sapi, kambing, domba. Aduh saudara bisa bayangkan saudara ya, itu wah mereka benar-benar ya satu kelompok yang besar ya, disuruh Tuhan pergi. Ya, adonan ayat 39, adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Bayangkan mereka diperbudak, dijajah ya semasa 430 tahun. Ya, kita dulu bangsa Indonesia dijajah 360 tahun. Ya, ini bangsa Israel dijajah. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Ayat 42, malam itu malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kita lihat di sini yang ketika mereka pergi, Tuhan suruh mereka membuat roti adonan yang tidak beragi. Papan pembuat adonan terbuat dari kayu, tembaga atau tanah liat, digunakan untuk membuat adonan. Roti dibuat dengan mencampur air dan tepung dengan sepotong kecil adonan beragi yang telah disimpan dari adonan yang hari sebelumnya. Roti adalah makanan utama dalam diet orang Ibrani. Ya, oleh sebab itu penting untuk membawa papan pembuat adonan itu bersama mereka. Papan tersebut dapat dengan mudah dibawa di pundak. Ya, jumlah orang yang pergi meninggalkan Mesir diperkirakan sekitar 2 juta orang. 6.000 laki-laki, anak dan perempuan ya, diperkirakan itu sebanyak 2 juta. Banyak orang dari berbagai-bagai bangsa juga ikut, mungkin adalah orang Mesir dan orang-orang lain yang ditarik kepada orang Ibrani oleh pekerjaan dahsyat Tuhan dan memutuskan untuk meninggalkan Mesir bersama-sama dengan mereka. Ya, dan kita lihat saudara ya bagaimana Tuhan akhirnya membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir ya ketika sudah tulah yang terakhir terjadi. Sekarang ayat yang ke-43. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa ya dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Ayat 44. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia.
Ayat 45, orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. 46, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh ya dibawa ke luar rumah saudara. Dan satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel harus merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu keluarlah dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Orang Israel ya, dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Ya, kita melihat di sini saudara bagaimana Tuhan berperkara dengan bangsa ini dan akhirnya Tuhan mengizinkan mereka untuk pergi. Bagaimana ya bangsa ini juga disuruh untuk taat kepada Tuhan. Ya, bahkan semua aturan-aturan, orang yang tidak bersunat nggak boleh makan, orang asing nggak boleh makan. Semuanya diatur di sana. Lalu kita lanjut sekarang Keluaran pasal 13. Ketetapan tentang anak sulung hari raya roti tidak beragi. Ayat yang pertama pasal 13, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Ayat 3, lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Kita tahu bersama hari perayaan Paskah Yahudi itu adalah sama dengan hari roti tidak beragi ya. Jadi tidak boleh saudara mereka memakan sesuatu yang beragi. Kenapa saudara? Karena ya itu lambang dari mereka kudus tanpa ada ragi. Ya dikatakan kuduskanlah berarti mempersembahkan atau menganggap sesuatu sebagai milik Allah ketika mereka diperkatakan tuh. Ya kuduskan ya. Jadi di sini dikatakan praktik menguduskan yang diuraikan ya. Ini adalah untuk mengingatkan bangsa itu tentang pembebasan mereka dari perbudakan. Perayaan roti tidak beragi menandai orang Ibrani sebagai bangsa yang unik. Ya seakan-akan mereka diberi cap pada tangan dan dahi mereka. Apa yang Anda lakukan yang menandakan bahwa Anda adalah seorang pengikut Allah. Cara kita hidup ya, cara kita bekerja, cara kita melakukan segala sesuatu itu harus ya menjadikan kita ini orang-orang yang melambangkan sebagai pengikut Kristus ya. Dikatakan di sana hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang akan dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Ya, ayat yang ke-6, makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 ia akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Suatu pun yang tidak beragi tidak boleh dilihat padamu, sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Jadi pada hari itu ya, nggak boleh ada yang beragi.
Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang telah Tuhan buat ya, dibuat Tuhan kepadaku dan pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Saudara, kita melihat di sini Tuhan berkata bahwa bangsa ini harus memperingati hari raya untuk membuat mereka itu mengingat akan kebesaran Tuhan. Mengapa Tuhan menyuruh mereka itu membuat peringatan yaitu sebagai hari raya, agar kita ini belajar, saudara, mengingat-ingat kasih Tuhan. Orang itu kalau udah gak ingat Tuhan bahaya. Kita perlu mengingat seperti bangsa Israel disuruh ingat ketika mereka dibawa keluar dari perbudakan. Kita pun harus mengingat apa yang Tuhan lakukan bagi kita, apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, dan itu kita harus ceritakan kepada anak cucu kita. Lalu akhirnya Tuhan memberikan kepada mereka hukum-hukum yang harus mereka taati, saudara. Dikatakan di sana, Tuhan berkata, haruslah kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, tadi ayat yang ke-8 Biarlah itu semua ada di bibirmu, engkau menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ayat 11, apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, 12, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punya beranak pertama kali, anak jantan yang sulung, dikatakan di sana adalah bagi Tuhan. Tetapi jika anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba, dan jika engkau telah menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Ayat 14, dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangan Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Fir'aun membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, sebab ketika Fir'aun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, serta semua anak sulung dari antara anak-anakku lelaki ku tebus. Hal itu harus menjadi tanda pada lenganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Jadi ingat semua soal mengingat kasih Tuhan, saudara, sehingga kita ini boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa tanpa Tuhan kita sungguh tidak bisa apa-apa. Lalu kita dilihat di sana, saudara, apakah artinya setiap anak sulung di antara anakmu lelaki haruslah kau tebus, kata firman Tuhan. Saudara, karena pada malam orang Israel meloloskan diri dari Mesir, Allah meluputkan anak sulung. Anak sulung laki-laki dari setiap rumah yang ditandai dengan darah pada tiang pintunya. Karena Allah menyelamatkan nyawa dari anak-anak sulung itu, karena itu Tuhan yang menebus mereka, Dia punya hak penuh atas mereka. Namun Allah memerintahkan orang Israel untuk menebus anak-anak mereka dari Dia. Ritual ini mengandung 3 tujuan, saudara, Yang pertama, ini merupakan pengingat bagi bangsa itu bagaimana Allah telah menyelamatkan anak-anak laki mereka dari maut dan membebaskan mereka dari segala perbudakan. Yang kedua, kata kamu harus menebus anak sulungmu tadi, ini juga merupakan menunjukkan penghargaan Allah yang tertinggi terhadap nyawa manusia, berbeda dengan Allah orang kafir yang dipercaya oleh pengikut-pengikutnya justru meminta kurban. Dan yang ketiga, ini melihat ke depan pada hari di mana Yesus Kristus
menebus kita dengan membayar harga untuk dosa-dosa kita, saudara ya. Jadi kita belajar malam ini Allah tidak selalu bekerja dengan caranya ya yang monoton untuk kita ya, dan kadang-kadang tidak harus dengan cara yang kelihatannya terbaik. Ya, jadi kita melihat Tuhan bisa memakai segala cara, bukannya memimpin bangsa Israel melalui rute langsung dari Mesir ke tanah perjanjian, saudara. Justru ya kita nanti akan melihat bagaimana Tuhan memutar ya bangsa Israel ini menuju tanah yang seharusnya mereka tuju lebih cepat, tapi dibawa berputar. Tapi ada alasan Tuhan. Kita akan belajar besok, kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur malam ini Engkau mengajarkan kami firman-Mu untuk terus mengingat akan Tuhan, untuk kami terus mengingat hari-hari kami ini adalah semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin.